Siapa kita? Pesantren Jiwa, pesantren bebas. Pesantren Al-Muhajirin menimba ilmu, jadikan agama basis utama untuk menanamkan iman dan takwa. Pondok pesantren Al-Muhajirin lembaga tafakur fikih, mendidik disiplin, belajar Al-Quran demi menyongsong masa depan. Kami para santri Ponpes Al-Muhajirin selalu berjanji menjaga hati dan hati, ikatkan dengan iman dan takwa dalam diri kami selalu kuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati pengasuh dan pimpinan Pondok Pesantren Al-Muhajirin. Yang saya hormati kepala sekolah, wali kelas, para majelis guru. Yang saya hormati sahabat-sahabat saya LKMU Kabupaten Batanghari. Yang saya hormati para ketua kelas sebagai suri tauladan bagi teman-temannya pelopor perilaku kesehatan di Pondok Pesantren Al-Muhajirin. Beri tepuk tangan dulu. Dan yang saya cintai dan banggakan, santriwan dan santriwati Pondok Pesantren Al-Muhajirin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah atas limpahan nikmat dan karunia sehingga kita dapat berkumpul pada pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Selawat beriring salam marilah kita kirimkan ke baginda Nabi Muhammad SAW dengan lafaz Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua umat beliau mendapatkan syafaatnya di hari kiamat nanti, dan berkah sholawat selalu mempermudah urusan dan aktivitas kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Nah, jadi dalam kesempatan ini saya akan menjelaskan definisi operasional, karena dari 9 indikator yang telah kami sepakati, kalau kita tidak mempunyai pemahaman yang sama soal definisinya, nanti kita penilaiannya berbeda. Misalnya indikator makan sayuran misalnya. Oh, kami setiap hari makan sayur. Nah, tapi indikatornya, kriterianya apa yang ditetapkan oleh Lembaga Kesehatan Nahdlatul Ulama apa? Padahal kita sudah makan sayur setiap hari. Sudah makan sayur ya? Sudah buang sampah pada tempatnya? Sudah cuci tangan pakai sabun? Iya. Nanti kita lihat apakah sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan. Dalam menentukan indikator ini, tentunya LKMU merujuk kepada beberapa literatur, terutama adalah kebijakan Kementerian Kesehatan. Terus literatur juga ada dari para ahli kesehatan, terus ada juga dari jurnal kesehatan PB LKMI. Nah, dari sekian banyak literasi tadi, maka kami putuskanlah ada 9 indikator. Halo. Ini permainan namanya 1, 2, 3. Peraturannya adalah kalau saya bilang 1, bilangnya oi. 1 bilangnya oi. Oi sambil tepuk pundak kawan. 1, oi. Coba ya. Gini dulu. Halo. 1. Jangan keras-keras, kasihan kawan yo. Kalau saya bilang 2,
Bisa dilanjutkan? Halo, cowok. Kalau saya bilang 2, bilangnya asik. Terus jempolnya ke depan. 2, asik. 2, asik. 2. Yang nggak ikut kaget ke depan. Oke, tes 1. 1, 2, 2, asik. 2. Kalau 3, ya, pegang dagu kawan. 3, belum dimulai, sudah tahu. Ustaz Ferry tolong diperhatikan siapa yang enggak langsung turun ke depan. Kita tes ya. Kita duduk dulu. 1. Majelis guru juga enggak? Bukan saya minta. Untuk pemateri dari RKNU juga. Yang ini. 1, 2, iya. 1, saya bilang siapa kita? Generasi kuat ya, kuat ke atas. Pesantren hebat. Satu sehat, generasi kuat, pesantren hebat. Paham? Siapa kita? Satu sehat, generasi kuat, pesantren hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Sejarah berdirinya Pondok Pesantren Al-Muhajirin atau dengan bahasa lain Mahadul Islami Al-Muhajirin pada tahun 1985 didirikan oleh beliau Al-Maghfurlah Al-Marhum Bapak Kiai Haji Muhammad Hafid bin Kiai Haji Abdul Rahman. Beliau pertama kali menginjak di Desa Simpang Tulisan pada sekitar tahun 85 bulan Maret. Pada saat itu beliau pindah dari Tanjung Jabung Barat. Kalau sebelum-sebelumnya memang beberapa daerah pernah beliau singgahi. Beliau berasal dari Jawa Timur, kemudian pernah ke Lampung, pernah ke Palembang, dan kemudian sebelum ke Muara Buyan pernah tinggal di Tanjung Jabung Barat, atau tepatnya di Kecamatan Pengakuan. Kemudian pada tahun 1985 beliau hijrah ke pesantren ke Desa Simpang Tulisan ini, kemudian mendirikan pesantren pada tahun 1985 dan dinamakan dengan Al-Muhajirin atau orang-orang yang berhijrah. Sebenarnya pesantren ini tidak kemudian serta-merta didirikan begitu saja, sebagaimana yang sekarang sering kita lihat, datang kemudian membangun asrama, kemudian didirikan pesantren. Beliau tidak demikian. Perjuangan beliau pertama kali di Simpang Tulisan ini pendekatan secara sosial ke masyarakat. Sehingga pada waktu itu tidak kemudian serta-merta ada santri, tetapi lebih kepada anak-anak mengaji pada maghrib,
kemudian ada madrasah. Dulu itu madrasah Ibtidaiyah Al-Muhajirin atau lebih dikenal dengan MIA. Maka kemudian PAL 10 ini dulu bernama Kampung Lekok Dusun Sukadamai. Hari ini lebih dikenal dengan Komplek MIA. Sebenarnya awalnya dulu berasal dari Madrasah Ibtidaiyah Al-Muhajirin, kemudian berjalan waktu menjadi Mahadil Islami Al-Muhajirin, yang lebih dikenal dengan sekarang sebutan dengan Komplek MIA. Ya, karena dulu santri kalong, jadi memang tidak seberapa. Berjalan waktu, memang dulu pesantren ini lebih fokus ke salaf atau pesantren murni, tidak ada sekolah formal. Paling banyak pada waktu itu santri tidak pernah mencapai lebih dari 100 santri. Dan alhamdulillah pada tahun 2017 kita baru membuka sekolah formal, diawali dengan SMP, kemudian di tahun berikutnya kita buka SMA. Alhamdulillah jumlah santri sekarang sudah lumayan. Mudah-mudahan ini semua bisa istiqomah, mudah-mudahan ini semua membawa berkah, serta beliau yang sudah mendirikan pondok pesantren ini mudah-mudahan diberi kemanfaatan jariah yang panjang, jariah yang terus mengalir sampai yaumul qiyamah. Alhamdulillah di bulan Mei tahun 2021 Lembaga Kesehatan Nahdlatul Ulama, sepertinya satu-satunya di Provinsi Jambi, alhamdulillah berdiri di Batanghari. Saya yakin ini diprakarsai oleh salah satu pimpinan pondok pesantren Darul Muntaha, beliau Kiai Robitul Wafa. Bagi kami keluarga besar pondok pesantren Al-Muhajirin yang berada di bawah Robitoh Ma'ahid Nahdlatul Ulama atau lebih dikenal dengan RMI NU, merasa sangat bersyukur serta memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas lahirnya Lembaga Kesehatan Nahdlatul Ulama di Kabupaten Batanghari. Saya yakin bahwa pengabdian ini memberi kemanfaatan yang sebesar-besarnya bagi pesantren, terutama bagi santri-santri pondok pesantren yang berada di Kabupaten Batanghari pada khususnya. Kami merasa sangat terbantu di bidang kesehatan, sehingganya alhamdulillah di tahun ini yang kebetulan masih dalam masa pandemi, dan ini sangat membantu sekali bagi kami sebagai keluarga dari pondok pesantren Al-Muhajirin. Sangat terbantu, sangat memberi manfaat, dan sangat berterima kasih yang sebesar-besarnya kepada Lembaga Kesehatan Nahdlatul Ulama pengurus cabang Kabupaten Batanghari. Kedepan saya berharap bahwa LKNU lebih bisa mandiri, lebih bisa produktif, lebih bisa memberi kemanfaatan yang lebih luas, terlebih kepada pesantren-pesantren yang berada di bawah naungan RMI Nahdlatul Ulama, dan kemudian lebih memberi kemanfaatan kepada masyarakat secara umum, serta di dalamnya selain khusus yang berkenaan dengan kesehatan, juga ada dakwah yang berkaitan dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah An-Nahdliyah, sehingga bukan saja kesehatan secara fisik yang kita harapkan, tetapi juga kesehatan secara rohani yang nantinya bisa membawa kemaslahatan bagi kita sebagai warga negara Kesatuan Republik Indonesia. Demikian yang bisa saya sampaikan, tanggapan serta harapan terhadap LKNU serta kisah singkat dari berdirinya Pondok Pesantren Al-Muhajirin. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.